Halo guys, kembali lagi sama gua, Felix Effendi. Kali ini gua di bangunan pendopo Gunung Talang. Sebelum kita lanjut ke cerita berikut ini, bangunan yang ada di belakang saya, mari subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian atau sahabat kalian, oke? Jangan lupa di subscribe. Oke guys, gua mau cerita sedikit tentang bangunan yang ada di belakang saya ini. Bangunan ini adalah bangunan pendopo Pancaksilat. Dulunya sempat ada di daerah Kanjengan, Semarang. Kanjengan Semarang tuh mana sih? Kanjengan Semarang itu daerah Johar lah. Bangunan ini tuh sudah ada di tahun 1974. Bangunan ini terbuat dari kayu jati bermodel limas joglo. Untuk memasuki area bangunan pendopo Gunung Talang ini cukup mudah, bisa dilalui oleh mobil. Di kanan kiri itu tuh banyak pepohonan, jadi kesannya tuh singgup banget. Dan kalau malam mungkin lebih horor lagi karena tidak ada lampu dan memberi kesan mistis di dalamnya. 100 meter ke bawah itu tuh ada pemukiman, dan samping pemukiman itu, kalau kita lewat perkampungan itu tuh kita juga bakal nemuin sebuah makam di perkampungan yang menambah kesan mistis. Satu info lagi, bangunan ini dulu pernah dibuat ajang uji nyali di salah satu stasiun TV. Apa itu? Mungkin kalian juga tahu itu ajang uji nyali apa. Oke. Ada 4 anak tangga di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilar yang besar, yang kokoh. Kita bisa lihat sendiri. Di sebelah depannya itu udah roboh guys. Sama sebelah belakangnya sana juga udah roboh semua. Tuh, banyak genting-genting yang udah jatuh dan kelihatannya nggak keurus lagi. Ini sih oh, di sana juga ada bangunan lagi. Kemungkinan besar tuh sepertinya kamar mandi ya. Coba nanti kita telusur ke sana juga. Nah, bisa kalian lihat betapa singupnya bangunan ini. Ini udah sore dan kalian lihat sendiri nggak ada orang sama sekali di sini. Juru kuncinya tuh pernah bilang di sini juga pernah, di sini maksud saya juga ada juru kuncinya. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke pemukiman ini. Jadi tadi saya tuh pas masuk ke sini juga dihadang orang, dihadang warga. Mas mau kemana gitu kan? Saya bilang mau ke pendopo pak, gitu. Mau buat konten, aku bilang gitu kan. Si warganya itu tuh harus bilang gini, harus izin dulu mas. Tapi kalau mas sendirian sih nggak apa-apa, bilang gitu. Ya udah aku lanjut gas aja, langsung nanjak ke salah satu pendopo ini gitu. Dan banyak warga sekitar tuh yang bilang bahwa bangunan ini tuh banyak penghuninya. Maaf, banyak penghuninya. Ya seperti kera putih, macan, sama ular yang besar gitu, siluman ular. Dan bahkan salah satu korban yang ada di sini yang pernah bilang, kata warga, itu tuh bilang bahwa ada saat pengunjung yang datang ke sini malam-malam terus dikejar sosok api, Ganaspati lah, orang-orang setempat, orang-orang Jawa bilangnya Ganaspati, seperti itu. Langsung aja kita telusur lagi ke tempatnya, keliling-keliling lagi dan menguap misteri yang ada di pendopo Gunung Talang. Bisa kalian lihat guys, kayaknya di sini juga biasanya juga sering didatengin orang karena banyaknya sampah di sini. Tuh lihat, bangunannya yang kokoh sekali, yang di tengah, yang diapit, yang disangga sama 12 pilar besar.
Coba kita langsung aja ke bawah untuk melihat kondisi kamar mandinya yang sekarang ini. Oke, kita langsung turun. Lihat guys, banyak sampah. Buat teman-teman juga kalau mau kesini buang sampah pada tempatnya ya. Ternyata bangunan ini tuh juga cukup tinggi juga sih. Tuh. Langsung aja, jangan lama-lama, keburu malam. Permisi. Permisi. Oke. Oh, mesuli. Gua hampir kepleset tadi. Ini bangunan kamar mandinya yang saya kira. Iya benar. Ini adalah bangunan kamar mandi. Di sini cukup adem juga sih. Lembab sekali. Oke, di sini tempat buang air kecil atau tempat wudhu, saya juga belum paham. Oke, itu bangunannya, pendoponya. Ini mungkin kayaknya kamar mandi buat pria. Kalau yang di sebelah sana mungkin ini kamar mandi buat wanita. Coba kita lihat. Iya benar, kayaknya ini bangunan buat wanita. Tuh. Oke guys, bisa kalian lihat sendiri kan kondisi kamar mandinya di sini, bahwa atap-atapnya sudah runtuh semua. Lantainya juga dipenuhi oleh tanah, dedaunan kering, dan sama semak-semak belukar. Dan di dindingnya pun juga dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan, entah itu lumut atau tumbuh-tumbuhan yang merambat. Oke, kita langsung aja kembali ke pendoponya. Nih guys, semua atapnya udah mulai runtuh, banyak laba-laba juga di sini. Oke, kita langsung naik. Permisi, permisi, numpang izin, permisi. Kita langsung naik lagi ke pendoponya. Ini ada sendal juga, entah sendalnya siapa. Jadi di setiap tengah-tengah kotakan ini tuh ada tangga. Tangga turun ya. Tuh. Oke, kita langsung muter lagi ke pendopo. Permisi. Dulu di sini tuh buat ajang silat, guys. Latihan silat. Tuh, banyak tumbuhan yang menjurai ke bawah, menambah kesan mistis tempat ini. Permisi. Kita langsung mulai jalan lagi. Kayaknya bangunan ini tuh memang kesannya sangat mistis sekali sih. Kalau malam mungkin lebih mistis lagi. Kita bisa lihat ini juga fungsinya buat apa, saya juga tidak tahu. Jalan turun lagi dan gak ada bangunannya. Coba, itu fungsi batunya buat apa? Kita langsung ke bawah, coba kita lihat.
Permisi. Ini batu nisan atau bukan, saya juga nggak tahu gitu. Entah, saya nggak tahu. Soalnya saya bukan penduduk setempat sini. Satu info lagi buat kalian. Dulu di sini kan pernah ada salah satu dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Itu tuh pernah sempat bekerja di sini sebagai bersih-bersih dan mengelola tempat ini. Nah, dulu kata beliau pernah terjadi hal-hal yang mistis, seperti kerap ditemukan sepasang kerak putih. Dan tempat ini dulunya juga pernah dibuat semedi oleh beberapa orang yang ke tempat ini buat mencari ilmu atau pesugihan. Dan saya tadi sempat mewawancarai salah satu warga. Dia sendiri bilang bahwa belum pernah sempat bertemu sosok atau hal-hal janggal yang pernah ada di tempat ini. Tapi beliau bilang bahwa ada salah satu tetangganya, yaitu Mbah Tris, sebut saja, dia menemukan salah satu sepasang batu delima yang tidak bisa dilepaskan. Dan salah satunya warga setempat juga pernah bilang ada salah satu warga, sebut saja Tiara. Tiara itu tuh kerasukan sosok makhluk astral yang ada di padepokan ini. Padepokan ini maksud saya. Dia itu kerasukan, sebut saja, katanya warga setempat itu adalah sosok penunggu padepokan ini. Dan dia mengaku yang merasuki si Tiara itu adalah ratu padepokan ini. Saat itu warga setempat itu geger. Dan geger, kenapa sih bisa Tiara kerasukan sama sosok makhluk astral yang ada di tempat ini? Dan saat diwawancarai, maksud saya ditanya-tanyai kepada makhluk yang merasuki Tiara itu, katanya si ratu penunggu tempat ini itu tidak rela karena tempatnya diobrak-abrik. Kejadian itu dikait-kaitkan dengan acara uji nyali, karena beberapa hari sebelum Tiara itu kerasukan, di sini tuh sempat dijadikan ajang uji nyali sama beberapa kru di stasiun TV, salah satu stasiun TV gitu. Dah semenjak Tiara itu kerasukan, sekarang banyak warga yang sering sekali melihat sosok makhluk astral di beberapa sisi bangunan padepokan ini. Karena terkesan sepi, tempat ini tuh sering dijadikan sebagai tempat yang tidak semestinya dilakukan oleh orang dari wilayah-wilayah tertentu. Contohnya luar wilayah ini, mereka datang berkunjung ke sini, dilihat sepi, mereka berhubungan badan. Dan saat warga setempat, itu cerita dari masa lalu ya, warga setempat mencari kayu dan warga setempat dihebohkan dengan sosok mayat yang berhubungan badan di salah satu tempat ini, dan alat vital mereka menyatu dan tidak bisa dilepas. Oke, kita akan telusur sedikit demi sedikit tempat ini dari ujung ke ujungnya lagi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut menelusurnya ya. Coba kita ke tengah-tengah. Permisi. Assalamualaikum. Hari udah mulai gelap. Nih. Semua yang di atas itu adalah kayu jati, guys. Jadi jangan sembrono.
Dari bagian timur, bangunan itu tuh udah mulai rusak, lapuk, dan pada jatuh genteng-gentengnya. Dan bagian selatan juga begitu pula kondisi bagian barat. Dan di belakangnya pun juga sama, rapuh, pada jatuh semua. Dulu pilar-pilar ini tuh dikelilingi sama papan-papan jati, kayu jati gitu. Oke, ekspedisinya sudah selesai. Kita ke atas lagi, ke atas lagi. Kita ke atas lagi. Oke guys, sudah selesai ekspedisi kali ini. Saya Felix Effendi sangat berterima kasih karena kalian sudah menonton video saya sampai selesai. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel saya agar saya semakin semangat membangun channel ini. Dan semoga saja dengan bertambahnya subscribe saya akan bisa menuju ke tempat destinasi misteri yang ada di tempat Anda. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga dan sahabat kalian agar mereka tahu informasi tentang bangunan ini. Dan jangan lupa like dan komen yang menarik. Terima kasih. Saya Felix Effendi. Di sini ada horor, di situ ada saya. Terima kasih.